Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan satu-satunya yang layak kita sembah. Tidak ada Tuhan selain Dia. Kepadanya senantiasa kita memurnikan ibadah-ibadah kita, meskipun ini adalah sesuatu yang sangat sulit sekali. Kadang-kadang ketika kita beribadah kepada Allah, terselip banyak sekali hal-hal yang tidak pantas yang kita tujukan kepada Allah. Itulah yang dinamakan dengan riya. Riya itu adalah apa? Riya itu adalah ketika kita mengharapkan segala sesuatu selain kepada Allah. Itu adalah riya. Maka saat kita sholat misalnya, ketika kita sholat kita pengen dilihat oleh manusia, itu adalah riya. Ketika kita sedekah, kita berharap pengen dilihat oleh manusia, itu juga adalah riya. Tapi kadang-kadang riya ini tersembunyi dan sulit sekali untuk kita sulit sekali untuk kita hilangkan dari dalam diri kita. Makanya kita senantiasa mencoba untuk memurnikan ibadah kita kepada Allah dengan memaknai kalimat la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan selain daripada Allah. Maka tidak ada yang dapat mendatangkan manfaat, tidak ada yang dapat mendatangkan mudarat kecuali adalah Allah. Maka kita berlatih terus-menerus agar ibadah-ibadah kita itu kita jauh daripada riya. Bagaimana cara kita mengetahui bahwa kita itu riya? Orang-orang riya itu berdasarkan pembahasan para ulama itu ada beberapa indikasi, ada beberapa ciri-ciri. Misalnya orang-orang riya itu ketika dia lagi ramai, ibadahnya nambah, ibadahnya banyak. Ketika dia lagi sendirian, ibadahnya enggak sebanyak ketika dia lagi ramai. Itu adalah orang-orang tandanya riya. Yang kedua adalah tanda-tanda riya atau orang yang mensekutukan Allah adalah ketika dia dipuji, dia lanjut ibadah. Tapi kalau ketika dia dicaci, ketika dia dimaki, atau ketika dia mendapatkan ujian, maka dia mengurangi ibadahnya. Itu adalah tanda-tanda orang yang riya. Makanya jangan sampai kita termasuk orang-orang kayak tadi. Itulah kenapa kalau misalnya bagi laki-laki misalnya, kita sholat di masjid, habis kita sholat di masjid, kita dilatih untuk sholat sunnah itu di rumah. Kenapa sholat sunnah bagi laki-laki di rumah? Ya salah satunya melatih supaya kita tuh nggak riya. Makanya kan kadang-kadang ada orang bilang, ya Ustadz tapi saya tuh kalau sholat wajib enaknya itu sholat sunnahnya di masjid. Ya nggak apa-apa sholat sunnah di masjid. Hanya saja kan kalau kita sudah balik cenderungkan malas. Kenapa? Karena orang itu biasanya di rumah itu malas. Makanya latihannya wajibnya di masjid, sunnahnya di rumah. Walaupun nggak apa-apa juga sih kalau seandainya dia memang sunnahnya mau di masjid, ya nggak apa-apa. Tapi ya latihannya kayak tadi. Misalnya apalagi latihannya sedekahnya diem-diem, itu latihannya. Karena biasanya orang ketika nggak ada orang tuh nggak sesemangat kalau ada orang. Makanya sholat tahajud itu susah. Kenapa sholat tahajud itu susah? Karena kita sendirian, nggak ada yang lihat. Kadang-kadang pun suami pun nggak lihat, kadang-kadang anak pun nggak lihat. Kenapa? Karena kita melatih ibadah itu hanya kepada Allah. Nanti kalau kita sudah latihan, seringkali kita ibadahnya itu sendiri, itu akan lebih mudah ketika kita beribadah ramai-ramai. Yang kedua, ciri khas orang riya itu kalau dia dimaki, kalau dia diuji, maka dia mengurangi ibadahnya. Maka kalau seandainya kita sudah berada pada satu kebaikan, sering-sering datang ke masjid untuk kajian, sering-sering ibadah dan seterusnya. Biasanya kalau kita sudah melakukan kebaikan-kebaikan, ada tuh orang-orang pasti ngomong. Ada tuh orang-orang pasti akan, ya misalnya contoh ya, yang awalnya nggak kerudungan, lalu jadi kerudungan. Biasanya pasti ada tuh mulut-mulut orang, Bu Aji ya kira-kira begitu. Nah kalau misalnya kita merasa, gini aja susah gitu misalnya, gini aja diomongin Bu Haji dan seterusnya. Lantas kita nggak jadi berbuat baik. Berarti kita harus mikir, jangan-jangan kita berbuat baik itu gara-gara manusia. Kita sudah susah-susah misalnya datang ke pengajian, kita sudah susah-susah ngeluangin waktu dan seterusnya. Tiba-tiba kita ada masalah sama suami kita. Terus suami kita bilang, untuk apa lu pengajian kalau mulut lu masih kayak gitu? Ya udah kita bilang, ya udah nggak usah sekalian, nggak usah pengajian. Hati-hati, berarti pengajiannya bukan karena Allah, tapi gara-gara manusia. Ciri-ciri orang melakukan sesuatu bukan karena Allah adalah dia bisa dihentikan juga bukan karena Allah. Karena omongan manusia dia berhenti, karena kesal sama manusia dia berhenti, karena nggak suka sama manusia dia berhenti. Misal, pernah nggak dengar beberapa orang yang bilang begini, gua tuh nggak mau ikut pengajian. Kenapa? Pengajian tuh ya memang bagus, tapi orang-orangnya nyebelin. Berarti dia nggak ikut pengajian gara-gara orang atau gara-gara Allah? gara-gara orang. Berarti ini yang dimaksud dengan memurnikan ibadah.
Jangan sampai kita itu melakukan sesuatu itu karena manusia ataupun bukan karena Allah. Kita tuh harus semuanya karena Allah. Kadang-kadang dalam perkara-perkara sederhana, misal suami lagi marahan sama istrinya. Ketika dia lagi marahan sama istrinya, dia diem bahkan dia judes, bertindak lebih keras. Kenapa? Karena dia kesel, biar istriku ngerasain. Atau sebaliknya, seorang laki-laki lagi kemudian ibu-ibu marah sama suaminya. Karena itu ibu gak mau masak. Ibu gak mau melakukan sesuatu yang terbaik. Biar dia ngerasain gak enak kalau seandainya dijahatin misalnya. Berarti itu melakukannya karena Allah atau karena manusia? Karena manusia. Berarti suami yang hebat itu adalah suami yang gak terpengaruh istrinya. Mau istrinya judes, mau istrinya jahat, mau istrinya baik, ya dia tetap baik aja. Lah kenapa? Karena dia baik itu karena Allah bukan karena istrinya. Kalau misalnya ada suami yang bilang, coba kalau kamu baik, aku pasti lebih baik sama kamu. Itu berarti dia melakukan sesuatu karena Allah atau karena manusia? Sama. Yang seorang istri juga sama. Kadang-kadang kita tuh sering diuji. Makanya ini perkara sulit. Ikhlas itu perkara yang setiap kali kita ucapkan. Tapi kadang-kadang membuat ikhlas itu adalah sesuatu yang lain. Mungkin ini adalah pembelajaran yang sampai mati pun kita nggak akan pernah menguasai. Tapi setidaknya kita coba untuk bisa menguasainya. Kita coba untuk berlatih terus menerus supaya kita bisa ikhlas. Salat dan salam semoga tercurah dan terlimpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang telah mengajarkan kepada kita bahwa ikhlas itu adalah sesuatu yang menjadi bekal terbaik untuk orang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah disandarkan pada siapapun dalam berbuat sesuatu. Ada orang yang baik sama beliau, beliau lakukan kebaikan sama dia. Adapun orang-orang yang melakukan kejahatan sama beliau, urusan pribadi, itu pun beliau tetap baik sama orang tadi. Beliau nggak pernah melakukan sesuatu itu karena manusia dan beliau contohkan kepada kita. Maka beliau itu melakukan semuanya gara-gara Allah, karena pengen mendapatkan ridho Allah. Maka itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua bersama dengan beliau kelak nanti di yaumil qiyamah. Baik ibu-ibu sekalian, insya Allah kita akan melanjutkan kajian kita. Kita masih di dalam satu halaman Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 31 sampai dengan 38. Itu di sebelah kiri gitu kan ya, satu halaman itu yang kita bahas. Kau usah tahu kan ada contekannya. Sebelah kiri. Dan kita sudah sampai pada wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Kita lagi bahas apa sih? Kita lagi bahas tentang pentingnya peraturan pada orang. Kita lagi bahas pentingnya syariat, pentingnya aturan pada orang. Maka kita mengambil contoh tentang Nabi Adam. Kenapa kita mengambil contoh daripada Nabi Adam? Karena aturan itu nggak ada sebelum adanya Nabi Adam pada manusia. Karena Adam adalah manusia yang pertama. Kita sudah tahu kemarin kita sudah sedikit review bahwasanya Nabi Adam diciptakan dari tanah. Adam diciptakan dari tanah, dibentuk, kemudian sebelum beliau dikasih ruh oleh Allah, Allah menunjukkan pada para malaikat. Sekaligus yang sering nongkrong bersama para malaikat, siapa namanya? Iblis. Iblis ini adalah Iblis ini adalah golongan jin yang dia sangat taat beribadah kepada Allah. Maka julukan iblis itu adalah abid, adalah hamba Allah yang paling top. Kenapa? Karena iblis ini tidak pernah gagal ketika dia disuruh beribadah kepada Allah. Sampai akhirnya dia melihat manusia ketika Allah katakan wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ketika Allah berfirman kepada para malaikat, aku ingin menjadikan manusia sebagai pengganti daripada iblis. Di situ dia baru mulai bertanya-tanya. Makanya kalau kita lihat dosa yang dilakukan oleh iblis adalah dia meremehkan manusia. Nanti kita akan bahas aba wastakbar yang nanti akan ada di dalam ayat yang selanjutnya. Dan ketika iblis ngelihat manusia, dia mulai bertanya-tanya, kenapa orang ini yang dijadikan sebagai pengganti saya? Padahal belum tentu dia bisa ngurusin bumi sebaik saya. Belum tentu dia bisa beribadah sebagus saya. Tapi Allah katakan, tenang, saya tahu apa yang saya lakukan. Apa yang kemudian Allah sampaikan? Allah kasih tahu kepada malaikat dan iblis bahwasanya manusia punya satu karunia yang lebih tinggi daripada malaikat. Apa yang kita pelajarin kemarin?
akal. Manusia punya kemampuan untuk belajar, menyebutkan nama benda-benda. Karena itulah dia memiliki kualifikasi untuk mengurusi bumi yang lebih bagus daripada para malaikat. Setelah kemudian semua dibuktikan, maka Allah berfirman dalam Al-Quran, wa idh qulna lil malaikatis judu li Adam, maka semuanya harap bersujud kepada Adam, fasajadu illa iblis, maka semua di dalam surga bersujud kepada Adam. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kenapa? Ibu-ibu dan bapak-bapak jangan pernah lupakan, gak ada satupun makhluk Allah, makhluk artinya ciptaan, tidak ada satupun makhluk Allah yang Allah ciptakan setelah itu Allah suruh semuanya sujud kepada makhluk itu, kecuali adalah manusia. Kenapa? Karena Allah katakan di dalam Al-Quran juga, walaqad karramna bani Adam, dan kami sudah memuliakan bani Adam. Kenapa? Karena kita adalah ciptaan yang terbaik. Artinya kita itu tinggi, kita itu mulia, kita itu sebaik-baik penciptaan Allah. Sehingga semuanya disuruh sujud kepada Adam. Kenapa disuruh sujud pada Adam? Karena Allah pengen kasih tahu, inilah ciptaan saya yang paling bagus. Kalau kalian mengakui dan taat kepada saya, semuanya sujud kepada Adam. Maka satu yang gak mau sujud, siapa namanya? Iblis. Iblis gak mau sujud. Kenapa? Aba wastakbar. Kenapa iblis tidak mau sujud kepada Adam? Karena dia aba wastakbar. Dua dosa yang pertama kali dicatat di dalam Al-Quran adalah aba wastakbar, yang dilakukan oleh iblis ketika ngelihat manusia. Maka dia ngerundel, maka dia ngebatin. Kenapa dia dijadikan sebagai orang yang menggantikan saya? Kenapa dia dijadikan sebagai yang ngelanjutin saya? Padahal belum terbukti. Apa yang dia lakukan? Pertama yang dia lakukan adalah aba. Yang kedua yang dia lakukan adalah wastakbar. Ini dosa pertama yang dicatat di dalam Al-Quran. Setelah penciptaan manusia, gak ada dosa yang diperbuat kecuali dua. Maka hampir semua dosa awalnya dari dua ini. Hampir semua dosa awalnya berasal dari dua ini. Aba wastakbar. Apa itu aba? Aba artinya adalah abai dalam bahasa Indonesia. Abai itu artinya masa bodoh, nggak peduli. Itu aba, bodoh amat, masa bodoh, gua nggak peduli. Aba, paham sampai di sini? Kalau ada orang sudah kena penyakit aba, ini sulit. Kenapa? Karena dia udah nggak peduli. Makanya kan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam salah satu hadis dia berkata, semua umat Muslim pasti masuk surga. Jadi semua umat Muslim pasti masuk surga. Lanjutannya, illa man aba, kecuali yang aba. Aba itu siapa? Iblis. Itu aba. Aba itu apa? Abai, bodoh amat, gua nggak peduli. Jadi kata Rasulullah, semua umat muslim bakal masuk surga kecuali yang masa bodoh. Dalam hadis ibu-ibu akan baca terjemahannya sebagai kecuali yang tidak mau. Beda. Antara tidak mau sama masa bodoh itu beda. Ada kesamaannya tapi beda. Orang yang aba itu lebih parah daripada tidak mau. Lebih tepatnya dia nggak peduli. Itu adalah orang yang aba. Jadi semua orang masuk surga kecuali yang tidak mau atau aba atau tidak peduli. Lalu kemudian ditanya para sahabat, siapa yang gak mau ya Rasulullah? Kok ada orang yang gak mau masuk surga? Kata Rasulullah, siapa yang tidak ikut dengan cara saya di dalam kehidupan, sunnah-sunnah saya, itulah orang yang aba, yang tidak mau. Bisa difahami? Contoh, ibu-ibu, bapak-bapak pernah ketemu gak dengan orang ketika dinasehatin dia malah marah. Yuk sholat yuk, dia bilang, sorry ya bro ya, hidup gue, mati juga gue yang mati. Kalau menurut lu gue masuk neraka, gue gak ngajak lu, udah lu mau baik-baik aja, gak usah ngurusin gue. Itu aba. Paham ya? Ini sulit nih. Kalau orang sudah sampai aba, itu sulit.
Mungkin gak kebanyakan orang istikbar, nanti kita akan bahas tentang istikbar. Tapi ada banyak sekali orang-orang yang aba. Dan ini saya temukan ketika saya dakwah pada orang-orang yang belum muslim. Orang-orang yang belum muslim itu penghalang hidayahnya cuma dua. Kalau enggak aba, wastakbar. Makanya Allah katakan wakana minal kafirin. Maka orang-orang kafir itu punya dua sifat. Bisa jadi aba, bisa jadi wastakbar, bisa jadi dua-duanya. Makanya orang itu kenapa bisa kafir, dia bisa nutup diri daripada Allah, ada dua sifat. Satu apa tadi? Aba. Yang kedua adalah wastakbar, istikbar. Istikbar itu apa? Nanti kita akan jelasin. Kebanyakan yang mana? Sepengalaman saya, bukan istikbar yang orang banyak. Sepengalaman saya, aba. Itu yang banyak. Contoh, Abu Thalib tahu? Tahu Abu Thalib? Abu Thalib istikbar nggak? Sombong nggak? Enggak. Abu Thalib tuh nggak sombong sama sekali. Cuma kenapa ketika dia didakwai oleh Rasulullah sebelum beliau meninggal itu dikelilingi sama orang-orang Quraisy ketika lagi sakaratul maut. Ketika dalam keadaan itu Rasulullah langsung datang, ketika tahu beliau sakaratul maut, langsung datang di depan pamannya Abu Thalib, orang yang paling beliau cintai setelah orang tuanya nggak ada kan Abu Thalib. Setelah Abdul Muthalib nggak ada kan Abu Thalib pamannya. Maka beliau langsung dakwah kepada Abu Thalib. Abu Thalib, ayo masuk Islam. Kamu kan tahu seberapa sayangnya saya sama kamu. Walaupun kamu masuk Islam, nanti saya yang bela kamu di hadapan Allah. Bayangin, kita aja belum tentu Rasul bela. Tapi Abu Thalib sudah dibilang di depan dia akan dibela oleh Rasulullah. Dia nggak mau. Kenapa dia nggak mau? Yang dibahas oleh para ulama, kemungkinan yang terjadi pada Abu Thalib adalah aba. Dia merasa nggak peduli, nggak mau. Dalam kitab yang lain dia katakan, kalau saya tidak khawatir pada ucapan manusia, niscaya Anda akan menemukan saya dalam agamanya Muhammad. Bisa dipahami? Artinya aba ini apa? Nggak peduli, tapi pedulinya pada manusia. Dia nggak peduli sama Allah. Nah makanya kemudian Abu Thalib meninggal dalam keadaan belum muslim, dalam keadaan kafir. Kenapa? Aba wastakbar. Yang terjadi pada iblis adalah aba, dia merasa nggak peduli. Apa yang dia nggak pedulikan? Satu, yang nyuruh sujud itu Allah. Yang maha tahu itu Allah. Maka ketika Allah nyuruh harusnya dia sudah nggak usah mikir lagi. Itu adalah Allah yang nyuruh. Dua, yang dia abaikan adalah kemampuan manusia dia nafikan. Maka sampai detik ini kalau syaiton anak buahnya iblis atau iblis yang goda manusia, maka dia selalu pakai cara ini, membuat manusia aba. Kamu tuh nggak punya apa-apa, udahlah kamu nggak bisa apa-apa lagi, kamu udah tua, bisa apa sih, ngaji percuma aja, orang sudah tua tuh ya gitu-gitu aja, nggak akan bisa berubah, udahlah ngapain, nah, itu aba. Orang udah nggak peduli lagi, udah biarin aja, susah lah tahu jadi orang-orang yang soleh. Lihat tuh orang yang soleh, cerai-cerai juga, masalah juga, ngapain kamu belajar? Nah, ini aba, buat manusia merasa nggak spesial, buat manusia merasa dia nggak punya harapan. Berapa banyak orang zaman sekarang bunuh diri? Ibu-ibu, bapak-bapak tahu? Sekarang masalah dunia, semakin tinggi peradaban, semakin banyak bunuh diri. Coba bayangin, semakin tinggi peradaban, semakin banyak bunuh diri. Sekarang saya mau nanya, bapak-bapak zaman dulu ada game nggak? Ada game nggak? Nggak ada. Bapak-bapak nggak main game. Zaman sekarang Pak, ada orang bunuh diri gara-gara kuotanya habis. Serius ini. Coba bayangin, kuota habis bunuh diri. Zaman dulu kita nggak ada lampu, biasa-biasa aja. Di Palembang mati lampu sepekan 2 kali 3 kali biasa aja zaman dulu. Apalagi orang-orang kampung yang bahkan nggak punya listrik. Nonton TV biasa aja, nggak punya TV, nonton TV di tetangga biasa aja. Zaman sekarang ada orang dibully bunuh diri. Coba bayangin, semakin tinggi peradaban, semakin banyak orang yang putus asa. Di dalam Al-Quran dan hadis itu sudah nyata sekali, syaiton itu nggak bisa apa-apa. Kecuali meniupkan yuwaswisu fi sudurin nas. Ngomongin manusia. Dia ngomong ke manusia, buat manusia merasa nggak berharga. Sehingga dia jauh daripada Allah. Dia merasa nggak punya harapan, bunuh diri. Bisa dipahami ya?
ini kan dosa besar nih di dalam Islam. Ketika orang bunuh diri, tahu nggak kenapa dosa besar daripada Islam? Orang bunuh diri itu dia berputus asa daripada rahmatnya Allah. Dia merasa cuma dia yang nyelesain urusan di dunia ini. Dia merasa bahwa dia nggak punya Allah. Maka dia bilang, kalau aku mati, masalahku selesai. Padahal ketika dia bunuh diri, dia lagi memutuskan diri sama Allah. Itu dosa besarnya di situ. Dia merasa kayak nggak punya Tuhan gitu loh maksudnya. Coba bayangin ibu-ibu sekalian ya. Coba bayangin, ibu-ibu punya anak, ibu-ibu orang kaya. Orang kaya, bisa segala-galanya, koneksinya banyak. Anak ibu bunuh diri gara-gara punya utang 50.000. Kira-kira gimana ibu? Iya sedih, tapi lebih ke kesel kan? Kenapa nggak ngomong? 50.000 doang. Itu manusia yang kekayaan cuma segitu-gitu aja. Allah punya kekayaan lebih daripada yang dibayangkan oleh manusia. Bisa menolong manusia dari jalan yang tidak diduga-duga. Terus kemudian dia bunuh diri, putus asa. Coba lihat. Aba adalah cara iblis untuk membuat manusia tidak berharga. Untuk membuat manusia tidak menghargai dirinya. Untuk membuat manusia putus asa sehingga dia berbuat dosa. Kenapa? Karena dia sendiri orang yang putus asa. Aba wastakbar. Aba itu banyak ya. Nggak peduli itu aba. Nggak mau tahu itu aba. Masa bodoh itu aba. Putus asa itu juga termasuk aba. Itu yang pertama. Yang kedua, wastakbar. Istikbar itu adalah artinya dalam bahasa Indonesia sombong. Kenapa istikbar artinya sombong? Itu sama asal katanya dengan akbar atau kabir. Itu sama. Kabir artinya besar. Itu kan ya, kabbaro artinya membesarkan. Akbar artinya yang paling besar. Maka kalau kita bilang Allahu Akbar, Allah yang paling besar, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Maka orang yang takbirnya benar Allahu Akbar, semuanya dikecilkan selain pada Allah. Apa urusan rumah tangga? Kecil, Allah yang besar. Apa urusan utang? Kecil, Allah yang besar. Kenapa? Allahu Akbar, nggak ada yang lebih besar daripada Allah. Kalau nggak ada yang lebih besar pada Allah, maka semuanya harusnya kecil. Nah, kalau istikbar, dia membesarkan dirinya. Bukan membesarkan Allah. Dia membesarkan selain Allah. Bukan membesarkan Allah. Contoh, gede-gedein masalah. Seolah-olah nggak ada solusinya. Itu Allah tersinggung. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena Anda lagi membesar-besarkan selain Allah. Apalagi membesarkan diri sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah ditanya tentang takabur. Tentang takabur. Takabur itu sama katanya dengan istikbar. Artinya membesarkan sesuatu selain daripada Allah. Apa ini maksud dengan takabur? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan sesungguhnya yang dinamakan dengan takabur atau sombong atau istikbar adalah bataral haq wal gomtun nas. Adalah dia menolak kebenaran dan dia meremehkan manusia. Lihat, berarti istikbar ada dua. Satu apa tadi? Menolak kebenaran. Yang kedua apa? Meremehkan manusia. Hati-hati, meremehkan manusia itu tadi kalau temennya aba sama seperti meremehkan diri sendiri, itu juga meremehkan manusia. Meremehkan orang lain, apalagi meremehkan diri sendiri aja nggak boleh, apalagi meremehkan orang. Halah, baru sekolah juga bertingkah. Halah, nah itu udah meremehkan manusia. Bisa dipahami sampai di sini. Anda ngelihat orang, kayaknya orang itu baru ngaji. Kalau Anda merasa sudah pro gitu ya, saya itu sudah ngaji di Masjid Al-Mutakin itu semenjak dia belum lahir. Kok bisa-bisanya dia nasehatin saya? Siapa dia? Hati-hati. Bisa dipahami Bapak Ibu sekalian. Istikbar adalah meremehkan manusia. Dan dosa meremehkan manusia ini adalah dosa iblis. Dia ngelihat manusia, alah newbie, belum hidup dia, belum ada ruhnya. Saya loh, sudah ibadah berapa ribu tahun. Saya loh nongkrongnya sama malaikat. Saya loh, gitu kan ya. Ah itu kalau saya terus, mulailah dia meremehkan manusia. Dia merasa karena dia hidupnya lebih lama, dia lebih layak. Dia merasa bahwasanya pendidikannya lebih tinggi, dia lebih layak. Dia merasa ketika dia itu apalagi lebih kaya, dia lebih layak. Itu istikbar.
Itu namanya sombong. Batrol haq wal gomtunas. Orang-orang sombong begitu dapat kebenaran dia ngamuk. Begitu dapat kebenaran dia ngamuk. Allah kata di dalam Al-Quran, salah satu ciri-ciri orang sombong adalah idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiron. Kata Allah, orang-orang sombong itu ketika dia dibacakan ayat-ayat kami, dia akan berpaling. Berpaling dan itulah sombong kata Allah. Orang-orang sombong adalah orang yang berpaling ketika dengerin ayat-ayat Allah. Jangan ngomongin agama terus. Nah, itu hati-hati itu. Paham ya? Jangan ngomongin agama terus. Ini dunia, udah jangan ngomong agama. Banyak tuh sekarang di TV-TV tuh. Ada orang ngomong jangan ngomongin agama terus. Lah terus mau ngomongin apa? Bisa dipahami ya? Agama itu dari Anda bangun sampai Anda mati. Anda bisa bilang sekarang gak usah ngomongin agama. Tapi mau mati. Itu dibakar terus dibuang ke Sungai Gangga abu-abunya mau. Lah kita itu ngomong agama dari awal sampai mati. Itu ngomongin agama, mulai dari makan kita ngomongin agama, mulai dari punya suami atas dasar agama, punya anak dididik atas dasar agama. Ya kadang-kadang orang tuh begitu, jangan ngomongin agama terus pas punya masalah datang ke ustadz, itu yang buat ustadz tuh bingung. Hidup Anda maunya tidak berdasarkan agama, pas punya masalah Anda nyari agama. Itu masalahnya, pas mati mau dikafanin, itu masalahnya. Lah kalau Anda itu bisa mati dikubur sendiri, gak usah ngomong agama gak apa-apa. Paham ya? Jadi kalau ada orang, jangan bawa-bawa agama. Ya kalau dia mati bisa ngubur sendiri ya enak. Lah ini kan mati nyusahin orang juga. Ada gak sih kita mati gak nyusahin orang? Hatta Rasulullah itu mati perlu diurusin. Gitu loh, itu Rasulullah. Apalagi kita. Lah bayangin kalau kita gak ngerti agama. Lihat kemarin itu loh di Bekasi atau di mana sholat Jumat bubar gara-gara khotib nggak datang. Saya dibayangin ya, ada orang datang 40 orang sholat Jumat, khotibnya nggak datang, nggak jadi Jumatan. Coba kebayang nggak kalau pas lagi jenazah, ada orang meninggal, nggak ada yang bisa mandiin. Ada orang meninggal, nggak ada yang bisa nguburin, nggak ada yang bisa talkin. Lah terus gimana ceritanya coba? Lah inilah pentingnya agama. Kalau ada orang bilang, jangan bawa-bawa agama, jangan ngomong agama terus. Itu namanya istikbar, hati-hati. Ada orang dibacain ayat-ayat Al-Quran, dia bilang, udah jangan pakai ayat terus, pusing gue. Istikbar. Bisa dipahami? Bahkan kita cerita pas bab akidah, gitu kan ya, pas bab akidah saja kita cerita. Orang-orang kafir Quraisy aja dengerin Al-Quran, itu mantep di tempat. Orang-orang kafir Quraisy dengerin Al-Quran terpesona sampai pagi. Ini ada orang-orang muslim yang dia panas ketika dibacain ayat-ayat Al-Quran. Kenapa? Karena pengennya ayat-ayat konstitusi di atas ayat-ayat Al-Quran. Loh, ini membingungkan. Kenapa? Menolak ayat-ayat Al-Quran itu termasuk istikbar. Termasuk yang namanya apa? Sombong. Kenapa sombong? Dia merasa dia lebih ngerti daripada Allah. Bukankah iblis begitu? Ayo bersujud kepada Adam. Dia bilang apa? Loh kenapa harus bersujud kepada Adam? Kenapa aku harus bersujud? Dalam ayat yang lain dia katakan, aku kan dari api. Dia kan cuma dari tanah. Kenapa aku harus bersujud kepada dia? Itu namanya istikbar. Dia merasa dia lebih tahu daripada Allah. Allah katakan, yutnina alaihinna min jalabibihinna. Maka kemudian ulurkan jilbab-jilbab Anda ke dalam tubuh Anda, ke atas tubuh Anda. Dia bilang, itu kan zaman dulu pas padang pasir. Pakainya jilbab, merasa lebih tahu daripada Allah. Itu makna istikbar yang sebenarnya. Gitu kan ya, ayat dribna alaihinna min bihumurihinna. Lalu kemudian tutuplah kemudian sampai batas dada kalian dengan kerudung-kerudung kalian, kata Allah. Lantas dia bilang, kerudung itu ketika kalau diganggu, kalau nggak diganggu nggak usah pakai kerudung. Siapa dia merasa lebih tahu daripada Allah. Rasul katakan sholat itu ya bareng-bareng, sholat itu ya dirapatkan, cowok sama cowok, cewek sama cewek. Lalu dia bilang jangan dirapatkan, nanti kalau ada orang yang bau jengkol gimana? Merasa lebih tahu daripada Allah dan Rasul. Bisa difahami maksudnya Bapak Ibu sekalian. Cewek di belakang ditutup pakai tabir kalau lagi sholat. Lalu dia bilang itu berarti merendahkan perempuan. Yang nyiptain manusia siapa?
Bisa dipahami maksud saya Ibu sekalian. Istikbar adalah ketika Anda merasa Anda punya keadaan lebih tahu daripada Allah. Lebih faham daripada Allah. Itu yang menyebabkan iblis itu dilaknat oleh Allah. Lihat ya. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dan sesungguhnya dia termasuk orang-orang termasuk golongan yang kafir. Wa qulna ya adamuskun anta wa zaujukal jannah. Kita sudah bahas sedikit kemarin, kita lanjutkan. Dan berkatalah setelah itu Allah kepada Adam, urusnya sudah selesai, iblis keluar. Anda termasuk golongan yang kafir, keluar dari surga. Surga nggak terima orang-orang yang punya setitik pun rasa sombong. Apalagi Anda sudah parah, keluar iblis. Iblis keluar, aba wastakbar, dia keluar. Loh kok dia bisa masuk lagi? Nanti kita cerita. Gitu kan ya. Kok dia bisa kemudian jadian lagi masuk surga? Nanti kita cerita. Iblis keluar, masalah sudah selesai. Adam uskun anta wa zaujukal jannah. Anda masuk surga. Ajak istrimu juga masuk surga. Berarti rumahnya Adam pertama kali di mana? Jadi dia ngapain? Room tour kalau zaman sekarang ya. Jadi dia room tour ngelihat surga tuh kayak apa. Oh surga tuh kayak gini. Wah keren banget surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Semuanya kalian boleh makan. Di mana aja boleh makan. Kapan aja boleh makan. Sebanyak apapun silahkan. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Tapi jangan dekati pohon. Fatakuna minadz zalimin, dan Anda akan termasuk orang yang zalim. Kemarin kita sudah jelasin, ini pohon gak punya nama. Pohon ini gak punya nama. Kenapa? Karena gak penting. Yang Allah pengen kasih tahu, yang penting kalian tahu saya yang ngelarang. Lihat jebakannya, lihat jebakannya. Iblis masuk dalam jebakan ini. Apa jebakannya? Jebakan kesombongan. Yang dia perhatikan adalah peraturannya, bukan Allahnya. Allah bilang, kami akan jadikan Adam sebagai khalifah. Iblis salah pikir. Pikirnya apa? Berarti Allah gak suka saya lagi. Berarti saya dibandingkan sama manusia. Padahal dia belum tentu bisa bagus. Emang dia bisa apa? Saya udah lama. Dia bukan mikirin Allahnya yang ngasih. Tapi yang dia pikirin adalah aturannya. Sama kayak manusia. Allah kasih tahu, jangan dekati pohon ini. Pohonnya penting gak? Saking gak pentingnya namanya aja gak Allah kasih tahu. Saking gak pentingnya namanya Allah gak kasih tahu. Apalagi khasiatnya. Orang namanya aja gak dikasih tahu. Apalagi khasiatnya. Allah ngasih tahu gak khasiatnya apa? Enggak. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan deketin pohon ini. Emang pohon apa? Gak penting. Gak ada nama. Apalagi khasiat. Cuma yang penting Anda tahu. Saya yang ngelarang. Saya dipahami sampai di sini. Berarti Allah pengen kasih tahu yang penting aturannya, larangannya, atau Allahnya. Itu yang penting. Kalau Anda disuruh sholat, jangan lihat sholatnya. Kalau Anda lihat sholatnya, berat. Tapi lihat siapa yang nyuruh. Kalau Anda dilarang sesuatu, jangan lihat larangannya. Kalau Anda lihat larangannya, jadi kayak Adam nanti. Makin menarik nih larangan nih. Jangan berzina. Oh sebentar kita lihat dulu zina nih apa ya. Oh zina tuh bukan sama yang halal ya. Menarik juga nih. Seru ya. Gitu kan ya. Bisa sama yang lain. Oh makin cantik dia dilihat-lihat. Paham Bapak Ibu sekalian. Kalau Anda lagi dilarang atau Anda lagi disuruh, Anda lagi dikasih aturan, jangan lihat aturannya, jangan lihat larangannya, jangan lihat suruhannya, tapi lihatlah siapa yang nyuruh, yaitu adalah Allah. Maka sama kayak di dunia ini, kalau suami Anda suruh-suruh marah, berarti dia lagi ngelihat apa? Suruhannya, bukan ngelihat Andanya. Lah kalau suami sudah sayang sama istrinya, mau apa aja ya disuruh mau dia. Nah pertanyaannya bagaimana caranya buat suami itu mau disuruh-suruh kan gitu. Nah berarti harus dia menghargai Anda dulu. Begitupun juga dengan sebaliknya. Kalau seorang istri sudah menghargai suaminya, maka dia nggak akan merasa bahwa di dalam rumah tangga itu dia lagi disuruh-suruh. Nggak kayak orang-orang barat. Orang barat bilang pernikahan adalah sebuah institusi. Sebuah institusi di mana saya adalah pembantu formal yang tidak digaji. Ya kan ya? Kenapa dia merasa sebagai pembantu? Karena dia nggak sayang sama suaminya. Kalau sayang, apapun Anda lakukan. Betul atau betul? Contoh, sayang sama anak?
Ketika Anda sayang sama anak, nyebokin mau, ngasih makan mau, nungguin ketika sakit ya mau, gendongin walaupun capek ya mau, ngomong walaupun waktu habis ya mau. Dan pernahkah ibu-ibu itu merasa disuruh? Enggak ada yang nyuruh, anaknya belum bisa ngomong, tapi dia cinta. Bisa difahami ya, Allah mendidik kepada Adam. Kalau Anda hormat sama Allah, kalau Anda taat sama Allah, maka Anda tahu ini pohon bukan apa-apa. Wala taqrabah hadhihi syajarah. Jangan deketin satu pohon ini, fatakuna minadz zalimin. Dan Anda termasuk orang yang zalim kalau Anda mendekati pohon ini. Lalu apa yang terjadi? Ayat berikutnya, baca tuh. Fa'azallahuma syaitonu anha. Fa'azallahuma syaitonu anha artinya adalah syaiton menggelincirkan mereka berdua. Jadi ngomong-ngomong syaiton itu siapa lagi? Tadi kita bahas iblis, tiba-tiba di sini ada syaiton. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas. Yang dimaksud di situ siapa? Waswasil khannas, syaiton. Syaiton itu apa? Menurut para ulama, syaiton itu ada dua. Satu, syaiton dari golongan jin. Dua, syaiton dari golongan manusia. Yang mana yang lebih bahaya? Jin atau manusia? Manusia, betul. Jadi kalau ada orang takut, takut lewat kuburan. Kenapa? Ada setan. Harusnya kita lebih takut sama manusia. Karena setan jin itu cuma bisa yuwas wisu fi sudurin nas. Tapi syaiton manusia bisa begal, bisa maling, paham maksudnya? Bisa korupsi, itu setan manusia tuh. Jadi setan tuh apa? Setan adalah sifat yang kalau mampir ke jin, jadilah dia seperti iblis. Kalau dia mampir ke manusia, jadilah dia seperti iblis. Gampangnya apa? Bala tentaranya iblis itu namanya syaiton. Dia tuh ngerekrut dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka syaiton itu segala sesuatu yang punya sifat iblis. Antara golongan jin dan manusia. Minal jinnati wanas itu syaiton. Oke, fa'azallahuma syaitonu anha, dan syaiton menggelincirkan huma, mereka berdua. Lihat baik-baik. Lihat baik-baik. Ini bukan menceritakan tentang apapun, saya mau bandingin aja. Bandingin supaya Bapak Ibu tahu. Di dalam kitab saya yang lama, agama saya yang lama, yang digelincirkan di situ bukan dua, tapi satu. Siapa yang digelincirkan? Adam atau Hawa? Hawa. Hawa itu masuk jebakan iblis, masuk jebakan setan. Dia makan buah yang dilarang untuk dimakan. Lalu setelah itu dia kasih kepada Adam, maka dua-duanya akhirnya melakukan dosa. Di dalam Al-Quran Allah tidak ngasih tahu cuma Hawa yang kena tipu, enggak. Tapi dua-duanya, Adam dan Hawa yang ketipu. Pentingnya apa? Penting banget. Karena di agama saya yang lama, perempuan yang salah. Bisa difahami? Gara-gara Anda, kita turun ke dunia. Kalau perempuan gak tertipu, mungkin gak turun ke dunia. Maka agama saya yang lama menganggap perempuan ini adalah sumber dosa. Ketika setan gak bisa ganggu laki-laki, maka dia ganggu wanita. Sehingga wanita bisa ganggu. Paham maksud saya kira-kira? Maka karena itulah, disebabkan itulah, di agama saya yang lama perempuan tidak dapat porsi di dalam agama. Ngajarin agama gak boleh. Kenapa gak boleh? Karena Anda tidak punya akal yang cukup. Paham sampai di sini? Kenapa akal Anda gak cukup? Karena Anda mudah ditipu oleh syaitan. Bukan di Islam ya. Di dalam agama saya yang lama, perempuan tidak boleh jadi pengajar. Kenapa? Karena dalam buku kita, kitab suci kita, waktu itu perempuan yang ditipu oleh syaitan. Jelas sampai di sini? Tapi di dalam Al-Quran siapa yang kena tipu? Dua-duanya. Allah katakan fa'azallahuma syaitonu anha, dan syaiton menipu mereka berdua. Berarti yang ketipu siapa? Dua-duanya. Dan Allah konsisten nyebut dua-duanya terus-menerus. Artinya apa? Tidak salah satu di antara mereka yang ketipu. Ini dosa bareng-bareng, Pak. Dosa bareng-bareng, Ibu. Bukan dosa satu orang saja atau satu jenis saja. Sehingga di dalam Islam perempuan boleh ngajar. Boleh. Bahkan
Bunda Aisyah itu meriwayatkan Masya Allah hadis yang kedua paling banyak setelah Abu Hurairah. Bahkan hadis-hadis yang tidak bisa diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kenapa? Abu Hurairah nggak tidur seranjang sama Rasulullah. Bunda Aisyah tidur seranjang sama Rasulullah. Maka banyak hadis-hadis private yang dari Bunda Aisyah. Dan pintarnya ini luar biasa ini orang. Bunda Aisyah ini pintarnya luar biasa. Melebihi laki-laki pada zamannya bahkan. Dan dia boleh ngajar. Bahkan para sahabat sepeninggal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam permasalahan-permasalahan itu selalu nanyanya ke Bunda Aisyah. Luar biasa ya. Itu bedanya antara cuma dari satu ayat bedanya jadi kayak gitu. Coba bayangin. Satu ayat aja yang mengatakan perempuan yang makan buah itu jadi perempuan gak boleh ngajar. Perempuan punya posisi yang berbeda daripada laki-laki. Itu gara-gara satu ayat. Di dalam Al-Quran. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrojahuma mimma kana fih. Jadi dua-duanya melakukan kesalahan. Dua-duanya keluar. Kenapa dua-duanya keluar? Keluar dari mana? Keluar dari keridhaan Allah. Nanti kita akan jelaskan. Berarti yang salah siapa? Dua-duanya. Yang keluar siapa? Dua-duanya. Oke, pertanyaannya. Iblis tadi kan sudah keluar. Lah kenapa dia bisa masuk lagi? Para ulama menjelaskan kepada kita. Iblis ini dia bisa untuk mengambil bentuk yang lain untuk masuk ke dalam surga. Dan Allah membiarkan sebagai bentuk ujian kepada manusia. Intinya Allah tidak pernah buat sesuatu yang sia-sia. Di sini ada pelajaran penting sekali. Maka Allah membiarkan iblis masuk lagi. Itu yang pertama pendapatnya dalam bentuk ular. Itu yang pertama. Yang kedua, dia dibiarkan masuk lagi, tapi dibiarkan masuk bukan iblisnya, tapi cuma bisikan-bisikannya. Paham sampai di sini? Dia kan orang dalam, ngerti surga kayak apa, gitu kan ya. Maka dia bisikin manusia. Apa yang dia bisikin? Saya ini orang lama loh. Ya tapi kan kamu kan sudah diusir. Iya sih memang saya diusir. Tapi saya peduli loh sama kamu. Nah inilah manusia. Sudah dikasih tahu setan itu adalah musuh nyata masih didengerin. Persis nggak kayak kita? Persis. Jadi jangan nyalain Adam, orang kita juga begitu. Lah kenapa? Kita udah tahu mana salah, mana betul kadang-kadang. Tapi masih berbuat yang salah. Ya samalah kita. Namanya juga manusia. Fa'azallahuma syaitonu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Maka gara-gara dia menuruti kemudian bisikan syaitan, dia mendekati pohon ini yang tidak boleh dideketin. Setelah itu dia makan. Apa kata syaitan? Itu ada buah. Kalau kamu senang tinggal di surga, kamu senang di sini, kamu bisa selama-lamanya di sini. Syaratnya kamu makan buah khusus. Buah apa wahai kawanku? Kata manusia, itu buah yang gak boleh kamu makan. Loh, kan banyak yang lain. Kenapa yang itu yang kamu makan, yang aku harus makan? Itu Allah gak boleh karena itu buah khuldi. Itu kata siapa? Kata iblis, kata syaitan. Dia ngasih nama buah khuldi. Padahal gak ada nama. Apa khasiatnya buah khuldi? Membuat Anda bisa tinggal di surga selama-lamanya. Manusia itu dia mau tinggalnya di surga. Tapi Allah bilang jangan makan buah ini kalau Anda mau tinggal di surga. Malah kata iblis tidak. Anda harus makan supaya Anda bisa tinggal di... Banyak gak orang zaman sekarang kayak gitu? Allah udah bilang jangan. Tapi manusia zaman sekarang merasa lebih tahu daripada Allah. Kan udah saya cerita tadi. Merasa lebih hebat daripada Allah, lebih tahu daripada Allah. Itulah namanya orang-orang yang punya skill dari iblis tadi itu. Ini buah abadi. Kalau Anda makan buah ini, Anda selama-lamanya di surga. Fa'azallahuma syaitonu anha. Diambil buahnya, dimakan buahnya. Dia kira bisa selama-lamanya. Ternyata Allah bilang, nah kalian sekarang keluar dari surga. Tapi nanti kita akan lihat ya. Lalu kemudian, ba'dukum li ba'din adu. Sebagian dari kalian menjadi musuh sebagian yang lain. Oke, lihat nih. Tadi yang dikeluarin siapa? Yang pertama dikeluarin? Iblis. Iblis gak mau sendirian dong. Maunya nyari temen dong. Maka dalam ayat yang lain dia bilang, ya Allah, aku gak mau sendiri. Karena engkau sudah melaknat aku sampai yaumil kiamah, maka aku akan ajak orang-orang yang lain. Allah bilang, silahkan kalau Anda bisa. Anda dikasih waktu
waktu sampai yaumil kiamah untuk ngajakin Bani Adam. Kata dia, aku akan menyesatkan Bani Adam. Buat mereka ngajak masuk sama-samaku ke neraka. Betul kan ya? Maka dia bikin grand strategi itu. Apa salah satunya? Ini yang diuji. Maka kemudian dia uji. Dia turun, dia gak mau sendiri. Maka dia ngajak dua. Siapa? Adam dan Hawa. Fa'azzalahuma syaitonu anha. Syaiton berhasil ngajak mereka berdua, digelincirkan. Maka Allah katakan, keluar kalian semua daripada surga. Ba'dukum li ba'din adu. Sesungguhnya kalian sebagian yang satu dengan sebagian yang lain menjadi musuh. Siapa yang menjadi musuh? Syaiton, iblis itu satu bagian, manusia satu bagian yang lain, mereka musuhan. Sampai di sini paham ya? Bukan Adam dan Hawa yang musuhan, tapi manusia dan iblis serta bala tentaranya itu adalah syaiton, mereka musuhan. Walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Perhatikan, walakum fil ardi, dan bagi kalian di dunia ada mustaqarru, ada kediaman, wa mataun, hiburan, permainan, ilahin, sampai waktu yang ditentukan. Jadi dunia itu ada tugas bagi kalian. Pertanyaannya, manusia diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Oke, diusir atau tidak? Yang bilang diusir. Yang bilang tidak. Yang bingung. Saya kasih tahu lagi ya. Ini penting banget. Kenapa Al-Quran itu detail. Dan kenapa Al-Quran itu menarik. Karena Al-Quran selalu ngasih kita cara pikir yang benar. Bukan cara pikir yang salah. Lihat. Perempuan yang makan buah. Dengan laki-laki dan perempuan yang makan buah. Pengaruh nggak? Berarti kalau perempuan yang makan buah, Anda lemah. Anda itu memang suka digoda sama syaiton. Anda nggak boleh ngajar. Anda nggak ngerti apa-apa. Bisa difahami ya? Maka dunia itu menganggap perempuan itu warga negara kelas 2. Warga dunia yang tidak setara kayak laki-laki. Karena dianggap perempuan itu digoda oleh setan sehingga menyebabkan semua turun ke dalam bumi. Paham sampai di sini? Lihat pola pikir yang gak tepat membawa konsekuensi banyak sekali. Sekarang saya mau nanya, apa konsekuensi manusia diusir ke dunia? Kalau kita diusir, berarti Allah itu sadis. Itu yang pertama, kita diusir. Allah gak mau kita di surga, pergi kamu ke dunia sana. Berarti dunia ini tempat apa? Pembuangan, Ibu. Kok bisa Allah katakan di dalam dunia, walakum fil ardi mustaqarru wa mataun ilahin. Ada tempat kediaman, ada kesenangan. Entertainment sampai waktu yang ditentukan. Berarti apa yang di tempat pembuangan? Oke, kita lihat. Siapa yang bilang ini diusir? Angkat tangan. Gak berani lagi gitu kan ya. Siapa yang bilang gak diusir? Oke, mau bukti bahwa kita gak diusir? Mau bukti? Oke, coba lihat. Ada yang masih ingat surat Al-Baqarah 30? Yang ada idh itu loh. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni jailung fil ardi. Oke, lihat ya. Sebelum manusia diciptakan, sebelum manusia ditiupkan ruh, Allah bilang, perhatian penduduk surga. Yang ada malaikat-malaikat dan ada di situ juga iblis. Aku pengen menciptakan manusia yang kerjaannya di mana? Fil ardi khalifah. Dari awal sebelum kejadian kita itu disuruh tur ke surga, sebelum kejadian kita ditipu sama iblis, lalu makan buah yang Allah gak boleh makan, sebelum kejadian itu semua Allah katakan, ingat-ingat baik-baik ya manusia, aku memang menciptakan manusia untuk menjadi khalifah, pengganti saya. Di mana? Di bumi. Berarti dari awal kita itu memang tugasnya diusir atau tidak? Bisa paham sampai di sini? Ini memang tempat tugas Anda ini. Anda nggak pernah diusir oleh Allah. Anda nggak pernah dibuang oleh Allah. Allah cuma ngasih tahu Anda pergi ke surga dulu. Ngapain? Tur. Untuk tahu kampung halaman. Jangan lupa Anda itu cuma tugas di sini, bukan rumah Anda, bukan kampung Anda. Nanti balik kampung. Lah, syaiton bilang jangan ke dunia aja, di sini aja lama-lama. Iya juga, bagus juga nih. Caranya gimana? Makan buah ini. Padahal Allah sudah bilang tugas kita memang di
Itu satu dalilnya. Dalil yang kedua, coba baca baik-baik. Di dalam Al-Quran tadi, mana tadi? Ayat mana? 30, mana sebentar ya, 30, mana ini? Fa'azalu masyaitun wa anna fa'akhrajuhum ba'dukum li ba'din adu. Bukan, sebelumnya. Mana ini? Fa'akhrajahuma mimma kana, nah ini. Fa'akhrajahuma mimma kana fi wa qulnah bitu. Dan Allah berkata pada manusia, ihbitu. Ihbitu beda dengan ukhruju. Oke, sedikit belajar. Dalam bahasa Arab, keluar itu namanya di luar. Keluar namanya kharaja. Kharaja artinya keluar. Pernah dengar kata-kata khuruj? Itu artinya keluar. Kalau nyuruh orang, jadinya gini, ukhruj. Keluar. Ukhruj itu baru ngusir. Ukhruj, keluar. Paham sampai di sini? Ukhruj, keluar. Kalau orangnya banyak, itu yang ibu-ibu baca. Ukhruju. Bukan ibu-ibu baca, enggak ada di dalam Al-Quran. Ukhruju, keluar. Semua keluar. Ukhruju, semua kalian keluar. Itu artinya ngusir, keluar. Tapi kata-kata di sini bukan ukhruj yang dipakai, tapi ihbitu. Ihbitu. Ihbitu artinya bukan keluar, tapi turun. Contoh, di dalam Al-Quran, coba baca lagi dalam surat Al-Baqarah, nanti ada kisahnya Musa. Ihbitu misron, kata Musa. Kalian pergilah ke pasar. Turunlah ke pasar. Contoh, kalau kata orang Sunda turun itu apa artinya? Kehandap ya? Kehandap itu artinya kemana? Ke bawah mana? Bawah mana aja kan? Bisa jadi kehandap itu bisa jadi ke sumur. Bisa jadi ke bawah. Bisa jadi ke kampung sebelah. Betul begitu? Artinya beda dunia. Bahasa Arabnya ihbitu. Itu kehandap bahasa Sundanya. Bisa paham di sini. Contoh, orang nyelam itu bahasanya ihbitu. Pindah dari darat ke laut, pindah dari kota ke desa, itu ihbitu. Surga ke dunia, ihbitu, bukan diusir. Ihbitu kata Allah, sekarang pindah dunialah kalian. Paham sampai di sini? Itu dalil yang kedua. Berarti manusia diusir atau tidak? Karena Allah memang meniatkan manusia diciptakan itu kerjaannya di mana? Di bumi. Dan Allah bilang, ihbitu, turunlah kalian ke dunia. Bukan keluarlah kalian ke dunia. Enggak. Berarti kita diusir atau tidak? Kita enggak pernah diusir. Oke. Setelah kemudian, ihbitu ba'dukum li ba'din adu. Sebagian daripada kalian adalah sebagian yang lain menjadi musuh. Walakum fil ardi mustaqarru wa mata'un ilahin. Dan sebagian daripada kalian, semua daripada kalian akan mendapatkan dunia sebagai tempat berdiam. Dan ada hiburan di muka bumi ini. Allah kemudian melanjutkan. Fatalaqqa Adamu mirabbihi kalimating fataba alaih. Sekarang saya mau nanya. Lihat. Tadi Adam barusan ngapain sama iblis? Dengerin iblis. Setelah dengerin iblis, dia berdosa. Dia jadi orang yang zolim. Kemudian Allah bilang, turun kalian ke muka bumi ini. Coba lihat baik-baik sekalian. Berarti Adam merasa bersalah atau tidak? Kenapa dia merasa bersalah? Karena Allah kasih aturan, dia langgar. Maka fatalaqqa Adamu mirabbihi kalimating. Maka Adam segera menghambur kepada Allah. Langsung dia hambur pada Allah. Karena dia tahu dia salah. Enggak ada kaitan dengan diusir ya. Enggak ada kaitan dengan diusir ya. Karena dia enggak diusir. Enggak ada kaitan dengan dia turun ke dunia ya. Bukan. Ingat, Adam minta ampun pada Allah. Bukan karena dia disuruh turun. Bukan. Tapi karena apa? Karena dia deketin pohon yang Allah enggak boleh. Allah sudah bilang, wala taqrabah hadhihi syajarata fatakuna minadz zalimin. Kalau Anda dekat pohon, Anda termasuk orang yang berarti dia zalim atau tidak? Maka apa kata-kata dia? Rabbana. Dari situ, karena dia tahu dia zalim. Karena dia tahu karena Allah nggak boleh deketin pohon ini. Kalau deketin pohon ini dia zalim. Maka dia kata, Rabbana zolamna anfusana. Apakah dia bilang saya yang salah sendirian? Enggak. Dia mewakili Hawa. Rabbana, wahai Tuhan kami berdua. Yaitu adalah saya dan Hawa. Dan nanti keturunan-keturunan kami nih.
Karena kan dia sudah tahu dia akan punya keturunan. Berdasarkan salah satu tafsir yang lain, Adam ketika di surga itu dikasih tahu anak-anaknya siapa. Sampai Nabi Muhammad dikasih tahu. Sampai setelah Nabi Muhammad dikasih tahu semua. Ini namanya Felix, ini nanti dulunya dia kafir, terus masuk Islam, itu udah dikasih tahu tuh. Ada ibu-ibu sekalian nanti ada pengajian di Mutakin, Adam sudah tahu semua. Dia udah tahu semua manusia. Dari awal sampai dengan akhir. Maka dia bilang mewakili istrinya dan mewakili dirinya dan seluruh manusia. Rabbana. Ya Allah, zolamna anfusana. Kami semua berbuat salah kepada Engkau ya Allah. Maka kita nggak pernah berdoa itu, kita nggak pernah ngelihat nabi-nabi berdoa itu pasti bawanya bawanya dirinya sendiri, nggak bareng-bareng. Kecuali lagi kesel. Kecuali lagi, contoh Musa kesel, dia cuma nyebut saya. Tapi nabi-nabi yang lain semuanya kami. Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, kami zolim, kami salah, nggak ada kami nyalain orang yang lain. Kami nggak nyalain iblis ya Allah. Kami nggak nyalain siapapun, yang salah kami. Itu kan kata-kata dia kan ya. Fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin. Apa kalimatnya? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ingat baik-baik ibu-ibu, Anda nggak pernah akan dapat taubat dari Allah kalau Anda masih suka nyalain orang lain. Lihat Adam. Adam nyalain orang lain? Enggak. Salah siapa? Saya. Maka salah satu pelajaran yang paling penting untuk diri sendiri adalah jangan nyalain orang lain. Jelas sampai di sini? Iblis sih, bukannya udah dikeluarin ya Allah, kok bisa-bisanya dia masuk lagi godain saya? Sebenarnya saya tuh orang baik. Kalau bukan gara-gara, nanti akan saya jelasin kenapa kita tuh nggak boleh nyalain orang lain. Pertama, lihat Adam nggak nyalain siapa-siapa. Adam ada nyebut iblis di situ, nggak ada. Kenapa? Iblis nggak penting. Yang penting saya dapat taubat dari Allah. Gimana caranya dapat taubat dari Allah? Nyesal dulu. Rabbana zolamna anfusana. Kami yang salah. Nggak ada yang lain. Kami tanggung jawab. Kami salah. Jelas sampai di sini? Pertama, menyadari kesalahan dan nggak nyalain orang lain. Ini penting banget. Kenapa? Nih hikmahnya. Kalau Anda nyalain orang lain, Anda tidak akan pernah berkembang dan tidak pernah memperbaiki diri. Contoh, biasanya Ustadz datang jam 9 kurang. Jam setengah 9 lebih. Kok tadi datang jam 9 pas? Saya bilang, iya ibu mohon maaf ya di rumah itu tadinya saya tuh mau pergi cepat. Tapi setelah itu anak saya itu minta nganterin pergi kemana-mana. Jadi saya nggak bisa pergi tepat waktu. Berarti yang salah saya atau anak saya? Kan saya alasannya anak saya tuh. Yang salah saya atau anak saya? Yang salah anak saya dong. Saya perlu memperbaiki diri? Nggak perlu, karena saya nggak salah. Paham sampai di sini? Orang nyalain orang lain, orang nyalain yang lain, pasti nggak pernah berkembang dalam hidupnya. Contoh, kenapa datang telat? Harusnya kamu datang jam 9. Ini jam 11 kamu baru datang. Macet pak. Yang salah siapa? Saya salah enggak? Enggak. Paham sampai di sini? Berarti saya perlu berubah? Enggak. Karena bukan salah saya. Yang salah siapa? Macet. Jelas sampai di sini? Orang yang nyalain orang lain, dia enggak pernah bisa berubah karena otaknya mati. Otaknya di turn off. Yang kedua, kalau dia nyalain dirinya sendiri, kenapa kamu datang telat? Saya enggak nyalain siapa-siapa, ini salah saya. Minggu depan saya enggak datang telat lagi. Berarti saya mikir dong, kenapa saya bisa datang telat? Dan gimana cara biar gak datang telat? Kenapa kamu datang telat? Iya sih macet, tapi enggak. Ini salah saya, bukan salah macetnya. Dia mikir, saya harusnya datang jam 9, nyampe jam 11. Karena saya baru mandi jam setengah 9. Jadi pahami? Berarti besok harus mandi jam berapa? Jam 7. Kalau masih telat juga? Jam 6. Kalau masih telat juga? Gak usah mandi. Jelas, maka fokus kepada tujuannya apa. Maka yang paling penting ngajarin anak-anak, jangan nyalahin orang lain. Saya tuh paling gak suka ketika anak saya nyalahin orang lain. Dia dimarahin, dia bilang, Oji sih saudaranya. Saya bilang kamu jangan nyalahin orang lain. Kalau kamu nyalahin orang lain, kamu gak akan bisa belajar.
Bisa dipahami ya? Dia sih, ini sih, kapan kamu belajar? Lah lihat Adam itu loh. Kalau Adam mau nyalain, dia bisa nyalain siapa? Iblis. Tapi dia bawa nama iblis gak? Rabbana zolamna anfusana. Ini udah kejadian Ibu. Bapak udah kejadian, udah selesai nih. Yang salah tuh kita. Dan Allah itu maha pemaaf. Asal Anda ngaku. Rabbana zolamna anfusana. Wa ilam taghfir lana wa tarhamna. Ada dua. Yang dia ngaku dia salah. Yang dia minta dua. Ya Allah ampuni saya. Wa ilam taghfir lana. Kalau engkau tidak mengampuni kami. Wa tarhamna. Dan menyayangi kami. Lanakunanna minal khasirin. Pasti kami termasuk orang-orang yang lalai. Oke, ibu-ibu lihat anak-anak kalau lagi berbuat salah. Lihat anak-anak lagi berbuat salah. Kalau ada anak-anak dengerin nih baik-baik. Kalau kita lagi buat salah. Kalau enggak anak-anak, kita aja. Kita sama orang berbuat salah. Pertama, kita ngaku. Ini salah saya. Selesai masalah? Belum. Maafin saya ya. Selesai masalah? Belum. Mudah-mudahan setelah ini kamu masih mau untuk sama saya. Itu tarhamna maksudnya. Jadi ada orang, kamu saya maafin. Tapi saya enggak lupain. Itu namanya forgiven but not forgotten. Paham? Saya maafin iya, tapi saya nggak bisa lupain. Saya tetap sakit hati. Manusiawi. Itu kalau sama manusia. Gimana kalau sama Allah? Itu susah urusannya itu. Paham ya? Kalau Allah maafin kita, tapi Allah nggak nyayangin kita, itu juga masalah kita tetap. Maka Adam ngajarin ke kita, wahai anak cucuku, kalian itu sama kayak aku. Karena kita diciptain ada akal. Kita punya dosa, kita punya pahala. Kita bisa buat baik, kita buat jahat bisa. Kita bukan kayak iblis yang pasti salah. Kita juga bukan kayak malaikat yang pasti benar. Kita itu punya kemungkinan benar, punya kemungkinan salah. Besok kalau lu berbuat salah, kata Adam, pertama ngaku salah sama Allah. Yang kedua, minta ampun sama Allah. Kedua, minta rahmah sama Allah. Bisa dipahami sampai di sini? Nah, ketika fatalaqa Adamu mirabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwa tawwabur rahim. Yang diminta sama Adam adalah ampunan. Yang diminta sama Adam adalah kasih sayang yang Allah kasih. Allah ampuni segala kesalahannya dan Allah sayangi dia. Jelas sampai di sini ya. Jadi kalau ada orang sudah minta maaf, itu dia dikasih kasih sayang sama Allah. Artinya adalah apa? Allah senang ngasih taubat dan Allah senang ngasih kasih sayang. Ada lagi yang membahas Nabi Adam cuma minta ampun pada Allah dan minta sayang sama Allah, yang dia dapat lebih daripada itu. Yang dia dapat ampunan, yang dia dapat kasih sayang plus bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi orang-orang bilang kalau Anda punya banyak masalah, pintu pertama nyelesain masalah adalah istighfar. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Punya banyak utang, istighfar. Kenapa? Itu pintu pertama pertolongan Allah. Itu istighfar. Kalau Allah sudah ampuni Anda, Allah kemungkinan akan menyayangi Anda. Kalau Allah sudah nyayangin Anda dikasih bimbingan, Anda dikasih kemudian petunjuk, Anda dikasih kemudian ya dituntun sama Allah. Kalau Allah sudah sayang sama Anda. Oke, jelas sampai di sini? Jelas. Innahu huwa tawwabur rahim. Lihat berikutnya. Qulnah bitu. Lah kok disuruh turun lagi? Tadi kan sudah disuruh turun. Tadi pas lagi ada masalah, kita ngikutin syaitan, maka Allah bilang, turunlah, bitu. Setelah kita minta ampun, bitu, suruh turun lagi. Diusir atau tidak? Diusir atau tidak? Bagus, suruh turun. Oke, sekarang manusia kalian sudah tahu surga kampung halaman? Sudah ya Allah. Sudah tahu senjata Anda apa? Sudah tahu ya Allah, akal senjata saya. Sudah tahu bahwa Anda punya musuh siapa? Tahu ya Allah. Jelas banget ya Allah. Syaitan sudah pernah nipu kami soalnya. Sudah tahu kalau Anda salah kalian harus ngapain? Sudah tahu ya Allah. Kami harus istighfar. Kami harus ngaku. Kami harus istighfar. Kami harus minta rahmah dari Engkau ya Allah. Oke, sekarang turun. Sudah lengkap kan semua sudah tahu? Sekarang turun. Bertugas di bumi. Jelas sampai di sini? Coba lihat. Ibu-ibu yang pernah kantoran siapa? Yang pernah kantoran?
Oke, bayangin ibu-ibu kantoran di Jakarta. Bayangin ibu-ibu kantoran bapak-bapak kantoran di Jakarta. Tiba-tiba suatu waktu bos panggil, "Ibu, Bapak sini." "Ya bos, mulai pekan depan Anda akan bertugas pergi ke Sydney, Australia. Bukan Sydney, sorry. Cape Town, Afrika. Berapa ribu kilometer tuh dari sini tuh. Paham ya? Di sana Anda akan mewakili perusahaan untuk jualan di sana." Bayangin, seumur hidup nggak pernah pergi dari Jakarta, nggak pernah pergi dari Bogor. Tiba-tiba suruh pergi ke Cape Town. Di Jakarta semua diurusin, tempat tinggal dikasih, semua kemudian ditanggung. Tiba-tiba suruh pergi ke sana. Ibu-ibu pertama kali dan bapak-bapak pertama kali ditanya, yang ditanyain apa sama bosnya? "Gajinya berapa bos? Naiknya berapa bos?" "Oke, gajinya segini." Setelah nanya-nanya semua, nanya apa lagi? "Oh, nanti kalau saya di sana nggak bisa gimana bos? Nanti kalau di sana bahaya gimana bos? Di sana saya tinggalnya di mana? Saya belum pernah apa-apa." Bayangin, itu baru disuruh pindah dari Jakarta ke Cape Town, Afrika aja nanyanya banyak. Browsing dulu Cape Town tuh kayak apa, bahasanya bahasa apa, cari tempat tinggal di mana, anak-anak sekolah di mana. Karena suruh pindahnya sekeluarga ini. Gitu kan ya. Nah itu aja udah nanya-nanya. Bayangin, itu baru pindah dari Jakarta, pindah ke Afrika. Lah ini manusia suruh pindah dari mana? Dari surga ke dunia. Di surga semua diurusin. Di surga semua bisa makan. Di surga semua ada. Di situ dibimbing Allah. Itu aja masih ketipu. Ya Allah, gimana kalau saya ketipu lagi ya Allah di dunia? Lah kan di surga aja saya ketipu, di dunia gimana? Gimana ya Allah? Maka kata Allah, "Qul nahbitu minha jami'a." Ayo semua sekarang turun ke dunia, bertugas di dunia seperti yang saya niatkan. Ayo bertugas di dunia. Lalu ada mungkin bilang begini, "Ya Allah, di dunia gimana ya Allah? Cari makannya gimana ya Allah? Hidupnya gimana ya Allah? Nanti kalau ada masalah gimana ya Allah? Kan kami gak bisa ketemu engkau lagi ya Allah. Gimana kalau ada syaitan ya Allah?" Allah katakan, lihat nih. "Fa imma ya'tiyannakum minni huda." Tenang saja, kalian turun aja dulu. Kalau kalian sudah turun, saya kasih SOP. Saya kasih panduan. Saya kasih caranya gimana. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Barang siapa yang mengambil petunjuk saya, tidak ada masalah apapun dalam hidupnya. Lihat ibu-ibu sekalian, masalahnya cuma dua. Satu, masalah dari luar. Satu, dua, masalah dari dalam. Betul. Masalah dari luar itu apa? Punya utang. Masalah di luar apa? Punya suami kayak Firaun gitu kan ya. Masalah di luar lagi apa? Punya anak gak mau nurut. Punya masalah di luar lagi apa? Tetangga yang sibuk ngomongin Anda toksik dan segala macam. Betul begitu? Masalah dari dalam apa? Rasa gak puas, pengen sesuatu gak dapat, hasad sama orang, gitu ya. Itu masalah luar dan masalah dalam kan. Semua masalah ibu-ibu. Coba lihat sekarang yang punya masalah cuma dua itu. Masalah dari luar dan masalah dari dalam. Lihat baik-baik, masalah dari luar buat Anda takut. Masalah dari dalam buat Anda sedih. Maka Allah katakan, kalau Anda ngambil petunjuk dari saya, fala khaufun alaihim. Tidak ada yang bisa buat Anda takut. Walahum yahzanun. Dan tidak ada yang bisa membuat Anda sedih. Sudah saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian. Lihat baik-baik. Anda itu beruntung banget jadi orang muslim. Kenapa? Karena orang Amerika sana, mereka nggak bisa dapat dakwah kayak di sini. Orang Eropa sana, mereka nggak bisa dapat dakwah kayak di sini. Hasilnya apa? Hidup mereka berantakan. Yang sudah saya bilang tadi, mereka seumur hidup S1, S2, S3 disuruh nyari materi. Ternyata pas hidup ketemunya masalah yang bukan materi. Paham ya? Duit banyak, mobil ada, istri cantik, tapi hidup nggak tenang, bunuh diri. Paham ya? Masalahnya bukan masalah fisik, masalahnya non fisik. Sekarang coba lihat kita masalah. Sekarang saya balik. Pernah lihat nggak orang yang nggak punya tapi hidupnya tenang? Kok bisa? Betul. Karena masalah itu bukan masalah fisik. Pernah lihat nggak orang kaya bunuh diri?
Berapa kali ibu-ibu dan bapak-bapak harus belajar? Berapa banyak kali kasus lagi baru kita mau sadar. Kalau fisik itu bukan yang menentukan bahagia. Kalau fisik menentukan bahagia, maka orang yang punya duit 2 juta 2 kali lipat lebih bahagia daripada orang punya 1 juta. Ternyata enggak gitu. Paham gak sih maksudnya? Iya Ustadz, tapi saya tuh tetap pengen punya. Itu enggak apa-apa pengen punya. Yang enggak boleh itu adalah ibu-ibu enggak punya ketenangan hati. Yang Islam tawarkan ini loh, kalian mau tenang enggak? Kalau mau tenang, luar dalam ikut petunjuk Allah. Tapi kalau Anda tidak punya petunjuk Allah, Anda mau punya seluruh dunia pun, Anda tetap bisa bunuh diri. Anda tetap susah hidup Anda. Kenapa? Karena Anda gak pernah ngelatih yang bukan fisik. Paham gak sih maksud saya? Berapa kali kita harus lihat kejadian, baru kita tuh mau sadar, ternyata bukan fisik. Kenapa hidup bapak tidak bahagia? Jadi gini ya mas ya, jadi gini ya Ustadz ya. Saya itu cita-citanya itu menikah dengan seseorang yang cantik. Oke, dan sekarang suami istri bapak gimana? Ya Ustadz bisa lihat sendirilah. Hidungnya cuma segitu-gitunya. Kulit ya gimana Ustadz gitu ya. Belum lagi udah keriput gitu dan segala macam. Sementara saya tuh maunya tuh ya Ustadz ya, yang itu Ustadz kayak di film-film itu loh Ustadz. Yang kulitnya itu sangat halus. Sampai-sampai kalau seandainya nyamuk nempel kepleset gitu kan. Yang rambutnya itu kalau dibelah itu halus Ustaz. Matanya itu bulat dan kemudian bercahaya. Badannya itu ya ideal dan cantik. Enak dipandang. Dipandang tuh gak membosankan Ustaz. Bisa dipahami ya. Itu yang dia pengen. Pertanyaannya, cewek-cewek yang dia bayangin itu, yang dibayangin sama laki-laki cewek yang paling cantik itu nikah nggak? Nikah nggak? Nikah. Tapi cerai nggak? Cerai. Ada yang bahkan nggak mau nikah. Kenapa? Dia bilang saya nggak perlu laki-laki. Mohon maaf. Kenapa? Saya sudah puas dengan diri saya sendiri. Love yourself. Saya nggak perlu mencintai orang lain. Saya mencintai diri saya sendiri. Bisa difahami sampai di sini? Artinya apa? Belum tentu orang bahagia ketika dapat kayak gitu juga. Kalau benar keutuhan rumah tangga itu karena face, karena wajah cantik, ya kalau benar nggak bakal artis-artis itu cerai. Makanya saya bilang mau berapa kali lagi Anda tahu bahwa saya bukan fisik yang menyebabkan orang itu bisa langgeng. Nggak percaya? Apa mau kejadian dulu? Ustadz kalau yang cakep aja nggak bisa langgeng apalagi yang jelek Ustadz? Belum tentu juga. Karena tadi balik lagi cakep dan jelek itu tergantung apa? Penerimaan Anda itu kayak apa? Ini loh kan sudah saya bilang ya, lihat ya. Saya tuh gak pernah punya masalah, handphone Samsung tuh gak pernah punya masalah saya. Paham ya? Sampai saya lihat iklan. Paham sampai di sini? Lihat ya, handphone Samsung gak pernah masalah. Sampai saya lihat iklan, handphone terbaru. Wah bisa dilipat-lipat nih. Wah ada bobanya 3 nih. Mulai saya merasa punya masalah punya handphone ini. Paham ya? Paham gak sih maksudnya? Mau berapa kali lagi Anda dapat cerita biar Anda tuh paham bahwa ketenangan tuh di sini. Makanya Allah bilang kalau siapa yang mengambil Al-Quran fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Kenapa? Al-Quran nyelesain masalah langsung ke pusat masalahnya. Pusat masalahnya di mana? Anda. Cara menilai sesuatu itu pusat masalahnya. Gimana cara biar punya ini puas walaupun gak terbaru? Ya kita tinggal bilang ini untuk apa sih? Ya untuk telepon kan? Untuk WhatsApp kan? Untuk bisa media sosial kan? Instagraman kan dan segala macam. Lah kalau saya gak pernah punya masalah kenapa saya harus punya yang baru? Tapi susah Ustaz. Iya saya tahu susah. Makanya jangan banyakan lihat iklan. Paham ya? Jangan banyakan lihat iklan. Jangan banyakan lihat istri orang lain. Paham ya? Lah istri Anda sendiri aja belum Anda urus. Gitu loh maksudnya. Lah toh juga dulu istri Anda menarik bagi Anda. Makanya Anda mau nikah sama dia. Enggak usah saya kayaknya dipelet saya Ustaz. Nah itu masalah Anda itu. Nyalain lagi orang lain. Lah gimana bisa bersyukur? Bisa difahami sampai di sini? Oke artinya ya balik lagi lah. Itu pelajaran daripada Nabi Adam itu sangat berarti bagi kita. Maka kemudian Allah katakan keluar kalian daripada dunia.
Kalau kalian keluar dari dunia, saya kasih aturan nih. Kalau saya kasih aturan, jangan khawatir. Walaupun Anda bukan lagi di surga, saya kasih aturan yang nyelesain semua masalah Anda. Langsung dari sumbernya. Anda mau miskin, Anda mau kaya. Anda mau pintar, Anda mau gak pintar. Anda mau punya anak atau Anda belum dikasih oleh Allah anak. Anda mau punya suami kayak apa saja. Atau Anda mau punya istri kayak apa saja. Anda punya masalah apa saja. Saya kasih tahu cara untuk merespon itu semua. Itulah Anda akan dapat fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Sehingga Anda tidak pernah takut apapun lagi. Dan Anda tidak akan pernah sedih karena apapun lagi. Paham sampai di sini? Oke, untuk menutup saya kasih sebuah perumpamaan. Pernah main Lego? Pernah main Lego? Pernah. Anak-anak punya Lego kan ya? Ibu-ibu tahu Lego yang paling banyak tuh berapa pieces? Pernah ada Lego yang buat mobil gitu kan ya? 800 pieces gitu ya. Ada Lego yang buat apa? Gedung 1000 pieces. Ibu-ibu tahu Lego yang termasuk paling susah buatnya apa? Belum tahu ya? Saya kasih tahu, namanya Lego Millennium Falcon. Itu salah satu yang paling sulit. Millennium Falcon itu pesawatnya Star Wars itu loh. Nah, itu ada Lego, kalau saya nggak salah 35.000 pieces. Berapa? 35.000 pieces. Bisa bayangin 1000 pieces saja diawur di depan ibu-ibu sekalian, itu aja udah banyak. Paham ya? Ini 35.000 pieces. 35.000 keping. Coba bayangin ya. Saya bawa Lego Millennium Falcon ke depan ibu-ibu sekalian, lengkap dengan gambarnya 35.000 pieces. Mahal loh ibu, ngomong-ngomong itu Legonya. Makanya saya nggak pernah beli karena mahal, itu kan ya. Mendingan tuh yang lain kan itu kan ya. Itu saya beli, saya awurin di depan ibu-ibu sekalian. Semua saya awurin. Saya bilang, ibu gambarnya kayak gini ya. Ini gambarnya nih kalau udah jadi, susun. Bisa nggak? Apa yang kurang? Apa yang kurang? Itu bahannya sudah ada. Gambar jadinya sudah ada. Yang kurang apa? Buku petunjuk. Betul? Ibu-ibu tahu buku petunjuknya Lego Millennium Falcon berapa lembar? 300 lembar. Cuma untuk buat apa? Mainan. Mainannya bisa gerak? Nggak bisa. Cuma bisa dipajang doang. Berapa lembar buatnya? 300. Saya mau cerita. Saya punya anak ketika pandemi dikasih Lego. Bentuknya menara Petronas. Tahu ya? Tengah-tengahnya ada jembatan. Berapa pieces? 1.700 pieces. Anak saya waktu itu masih 10 sama 11 tahun. 10 sama 11 tahun mereka bilang, Abi kita mau ngerakit. Boleh, pas puasa biar ada kerjaan. Mulai ba'da subuh. Ngerakit, bisa nih, bisa Bi, perlu bantuin? Gak usah. Mereka berdua ngerakit 10-11 tahun. Ngerakit Lego 1.700. Pas jam 11 menjelang zuhur, wah keren nih, sudah setengah. Tapi saya bingung ketika sudah setengah. Kenapa jembatannya begini? Harusnya kan jembatannya begini nih. Jembatannya begini, saya lihat lagi, saya buka di internet, jembatannya begini. Enggak begini jembatannya, paham ya? Kenapa jembatannya nggak begini tapi begini? Saya lihat lagi, saya bilang, Ji, kok ini ada yang salah. Nggak mungkin. Kita udah ikut petunjuk Bi. Seperti yang Abi bilang, itu buku petunjuknya 70 halaman. 70 halaman buat Petronas itu. Nggak mungkin Bi, ini kita udah lihat. Tapi ini miring. Terus lihat nih, ini kok goyang. Saya bilang gitu kan, memang begitu memang Bi kali. Enggak mungkin goyang. Karena kalau sampai di atas ini harusnya enggak boleh goyang. Saya bilang, lah ini juga goyang. Saya bilang, ini ada yang salah. Mereka bilang, enggak, ini enggak ada yang salah. Kita mau lanjutin. Enggak, ini ada yang salah. Ternyata setelah kita lihat, oke kita run through. Kita run through. Dari yang pertama, lembar kedua, lembar ketiga, sampai ke atas. Ibu-ibu tahu apa yang mereka salah? Mereka cuma enggak pasang 2 pieces. 2 pieces enggak dipasang. 2 pieces nggak dipasang, masalahnya adalah itu yang di bawah. Betul. Gimana jadinya? Bongkar ulang. Berapa pieces? 2 pieces di antara 1.700. Saya bilang, untung nggak sampai jadi ini 2 nggak ada. Kalau sampai jadi ini 2 tuh apa ya? Buang. Dikira nggak ada gunanya.
Nggak mungkin yang ngasih pabrik itu nggak ada gunanya. 2 pieces nggak dipasang, bongkar ulang. Ngomong apa ini? Ngomong apa? Mainan. Ini ngomong apa? Lego, mainan. Berapa piecesnya dipasang? Di antara berapa? Bongkar ulang. Gara-gara salah baca buku petunjuk. Hayo loh. Pertanyaan saya sederhana. Manusia sama Lego ada bandingannya nggak? Lebih rumit manusia atau lebih rumit Lego? Lego punya perasaan. Enggak, Lego bisa disakiti. Lego perlu menikah. Lego punya anak. Lego punya tetangga toksik. Enggak. Pertanyaan saya sederhana. Berapa pieces tadi nggak dipasang? Wajar nggak kalau manusia nikah aja gitu nggak tahu aturan Allah? Dia kemudian punya anak gitu aja, nggak tahu aturan Allah. Tiba-tiba udah lama nih nikahnya nih, udah sampai ujung. Tiba-tiba ada 2 pieces yang nggak dipasang. Apa yang kejadiannya? Bongkar, reset. Tahu kan sekarang kenapa Anda itu penting banget belajar supaya jangan sampai atas reset. Udah lama nih, sayang reset Ustadz. Ya kalau nggak di reset tetap nggak bisa dipakai. Paham ya? Ustadz saya tuh nikah udah 12 tahun Ustadz. Masa kita harus riset lagi? Masalahnya kalau Anda nggak riset, Anda nggak mau susah, ini nggak kepake ini barangnya ini. Bisa dipakai, bisa dipahami. Nggak bisa digunakan. Itu Lego, bisa dipahami ya. Itu Lego yang cuma kayak gitu aja. Itu 300 halaman, Millennium Falcon, 35.000 pieces. Lah hidup Anda itu cuma berapa halaman itu? Hidup Anda dari awal sampai mati, berapa halaman? 6.236 ayat. Ya, sekitar berapa halaman? Berapa halaman tuh Al-Quran? 500-an halaman ya? 400 atau 500-an halaman. Yang jelas 6.236 ayat yang Anda pelajari. Gak perlu susah-susah sehari 1. Kadang-kadang kita bahas ini berapa pengajian baru cuma 1 ayat dan segala macam. Tapi penting supaya hidup kita nggak reset, bongkar ulang. Paham ya? Pentingnya aturan sekarang sudah tahu kayak apa? Ya jadi kalau ada orang bilang, Islam tuh rumit, Islam itu susah, Islam itu sholat 5 waktu, puasa 30 hari dalam waktu 1 tahun, harus sebulan puasa. Anda nggak lihat Lego aja 300 halaman. Lego aja gagal pasang 2 aja riset. Nah bagi yang hidupnya mau enak, bagi hidupnya mau aman, gak usah dibongkar ulang lagi, belajarlah Al-Quran. Fala khaufun alaihim walahum ya. Paham sampai di sini?